1221. Seseorang dari pegunungan suci datang. Di aula utama Gunung Iblis, Kaisar Iblis berteriak setelah utusan Kaisar Pedang pergi. Kemudian amarahnya meledak dan dia menghancurkan sebuah meja bagus hingga berkeping-keping. Sialan semuanya. Mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih baik daripada saat keadaan sedang memanas. Aku baru saja akan menyerang dan menyapu semuanya, tetapi mereka harus ikut campur dan merusak segalanya. Begitu banyak kerugian namun tidak ada yang bisa ditunjukkan. Terkutuklah mereka. Halo, kamu tidak kehilangan apapun, bodoh. Mengapa mengamuk? Seharusnya Kaisar Pedang, Permaisuri memikat, dan aku khususnya, yang seharusnya mengamuk. Sudah cukup buruk, butuh begitu banyak upaya untuk melakukan perang berdarah seperti itu, membuat semua orang ikut serta, sekarang semuanya menjadi sia-sia. Akulah yang kehilangan segalanya di sini. 7 gunung suci hanya bertindak karena kebutuhan, yang berarti. Zuo Fan mengusap dagunya sambil berpikir. Tuan Kaisar Iblis, berita tentang peta Laut Nether pasti sudah sampai kepada mereka. Kita harus menyerahkan petanya. Kenapa aku harus melakukannya? Zhao Chen melemparkan tangannya. Zuo Fan menghela nafas. Ya, setelah begitu banyak darah dan keringat untuk mempertahankan yang asli, hanya menyerahkan semuanya membuatku tidak berharga bagi Tuan. Namun, tidak peduli betapa berharganya peta itu, nyawa seseorang jauh lebih berharga. Zhao Chen bergidik, mengingat pelajaran tentang gurunya yang mati di tangan Sein karena catatan rahasia 9 kata-kata dan menghela nafas. Guru adalah yang paling berani dari 8 kaisar dan bahkan di bawah serangan 7 kaisar lainnya, masih berdiri tak terkalahkan. Hanya ketika seorang suci. Terkutuklah 7 gunung suci itu. Zhao Chen mengamuk di dalam hati, terlihat dari napasnya yang tidak teratur, wajahnya memerah. Zuo Fan berkata, Kaisar Iblis, Tuan, apakah Anda telah memecahkan peta itu secara kebetulan? Itu akan membuat penyerahannya menjadi lebih mudah. Pecahkan. Kamu pikir kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang begitu sulit saat makan siang? Zhao Chen menghela nafas. Saya juga tidak akan peduli untuk menyerah jika saya melakukannya. Mata Zuo Fan bersinar. Saya mendapat ide yang mungkin bisa membantu. Oh, Steward Zuo, kamu sudah mengetahuinya. Saya tidak bisa memastikannya, hanya saja saya tahu harus mulai dari mana. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya kami bisa mencobanya pada salinan yang kami buat. Zhao Chen tertawa, mengeluarkan petanya. Steward Zuo, apa idemu? Beritahu saya. Zuo Fan mencondongkan tubuh dan menunjuk ke sudut. Saya dikejutkan oleh gagasan bahwa peta ini mungkin hanya peta bintang. Steward Zuo, bisakah kamu membaca bintang-bintang? Agaknya, dengan tingkat kultivasiku yang rendah, aku hanya bisa menginvestasikan waktuku di bidang lain, jangan sampai aku puas menjadi paria. Zuo Fan melanjutkan, Tuan, lihat di sini, sudut-sudut ini tampak menyerupai gugus bintang dan terlihat seperti langit malam. Sangat sulit untuk berbaikan dengan semuanya yang begitu erat. Zhao Chen mengerutkan kening dan berseru. Titik hitam ekstra ini memang mengganggu, Steward Zuo. Ceritakan saja padaku tentang area langit yang bisa kamu lihat sambil mengabaikan area yang luput dari perhatianmu. Kaisar Iblis, Tuan, itu brilian. Aku juga memikirkan hal yang sama. Zuo Fan tersenyum dan mengambil kertas untuk ditempelkan di atas kertas lainnya. Lihat Tuan, ini adalah bagan bintang kasarnya. Zhao Chen mengangguk, lalu matanya berbinar saat dia melihat. Bukankah ini peta domain suci? Bagus, Tuan. Gambar yang terbentuk memang terlihat seperti peta tempat suci. Hahaha, lalu ikuti bintang-bintang dan gambarkan garis besar domain suci. Nether Sea pasti ada di suatu tempat di sana. Tetapi di mana? Zuo Fan menyeringai sambil ikut bermain. Saya tidak bisa memahami bagian ini. Posisi bintangnya, bentuknya seperti 9 cincin. Mungkin gugus bintang dunia bawah. Tunggu, dunia bawah. Benar, Peramal melihat ke langit untuk menentukan nasib seseorang. Jika ada bintang terang di gugus bintang dunia bawah, itu berarti mereka akan mati. Zuo Fan menunjukkan. Zhao Chen mempertimbangkannya lalu tersenyum. Laut Nether pastilah tempat sungai dunia bawah berada. Lokasi bintang kematian pastilah pintu menuju Laut Nether. Kita berhasil. Misteri peta Laut Nether terpecahkan, hahaha. Zhao Chen tertawa liar. Zuo Fan membungkuk. Tuan yang luar biasa, selamat. Ayo, Steward Zuo, kamu berlebihan. Sesuatu memberitahuku bahwa kamu sudah memecahkannya dan hanya datang ke sini untuk memberitahuku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tuan, saya bodoh. Anda tidak perlu memuji saya, untuk memuaskan ego saya. Saya tidak pernah tega mengusir seorang jenius berbakat seperti Anda, Steward Zuo. Jadi jangan main-main denganku dan menjilatku. Zhao Chen berseri-seri saat dia meletakkan peta itu ke dalam cincinnya, sambil menepuk bahu Zuo Fan. Setelah saya mendapatkan metode kultivasi Nether Sovereign dan menjadi Sein, bukan, penguasa, Anda akan tetap berada di sisi saya, di atas orang lain.
Aku tidak akan pernah melupakan dedikasimu, hahaha. Terima kasih, penguasa. Zuo Fan membungkuk, terkekeh di dalam. Karena kamu menginginkan warisan Nether Sovereign, ambillah. Pastikan untuk membawa sisanya, oke, hahaha. Sebulan kemudian, 8 kaisar membawa orang-orang terdekat mereka ke tempat Kaisar Pedang. Meski menjadi pemilik di rumahnya, dia tidak merasa seperti itu. Di kursinya duduk seorang pemuda, He Xiaofeng, dan seorang lelaki tua di sebelahnya berdiri dengan kilatan kejam di matanya. Salam, Sein. Semua orang di bawah membungkuk. Tetua itu tidak berkata apa-apa, dan He Xiaofeng berbicara. Bangkitlah. Terima kasih, Santo. Orang-orang itu duduk dan He Xiaofeng menyapu mereka dengan mata dinginnya. Di mana Kaisar Iblis Zhao Chen? Apa yang bisa saya bantu, Santo? Zhao Chen segera membungkuk, lemah lembut. He Xiaofeng bertanya, saya dengar Anda memiliki peta Laut Nether. Apakah ini benar? Benar, Santo. Apakah kamu sudah memecahkan misterinya? Aku hanya orang bodoh, Sein. Lagi pula, tidak ada di antara kalian yang layak untuk bisa mengungkap harta karun seperti itu. He Xiaofeng mencibir, tidak berusaha menutupi nada merendahkannya. Suaranya lembut, namun juga tegas. Berikan ke sini. Zhao Chen mengeluarkan peta itu dan menunjukkannya. Sein, ini dia, seperti yang diminta. He Xiaofeng mengangguk dan melihatnya lebih dekat sambil tertawa. Lalu dia memberikannya kepada orang tua itu. Kamu tidak marah karena menyerah. Tetua itu meliriknya lalu bertanya pada Zhao Chen. Zhao Chen menunjukkan senyuman yang memikat. Ini adalah satu-satunya keinginan saya untuk menawarkan peta itu kepada Sein. Bagaimana saya bisa marah? Saya sudah lama ingin datang kepada Anda dan menawarkannya tetapi saya takut mengganggu kultivasi Tuan. Lintah. Yang lain tersenyum cerah tetapi memikirkan hal yang sama dalam pikiran mereka, mengutuk perilaku tercelanya. Mereka tidak mengerti bahwa Zhao Chen telah melihat melalui peta. Bagus, aku akan mengingatmu. Tetua itu tampak skeptis ketika dia menatap Zhao Chen. Apakah kamu sudah membuat salinannya? Saya bisa memberikannya kepada Anda untuk dibuatkan, sebagai kenang-kenangan. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Tuan Suci, Anda melukai saya. Karena saya menawarkan peta itu kepada Anda dengan segala ketulusan, saya tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Satu-satunya harapanku adalah mengabdi pada pegunungan suci. Semua tugas 8 kaisar kita adalah menjaga dunia demi gunung suci, agar Tuan mencapai pencerahan yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa mendambakan sesuatu seperti tahta pencerahan milik penguasa? Saya, tentu saja, tidak membuat salinannya, hahaha. Kamu benar-benar tidak buruk. Orang tua itu mengangguk dan menunjukkan senyuman aneh. Setidaknya jauh lebih baik daripada tuanmu, Zuo Yifan. Orang itu tidak mengetahui batas kemampuannya, mencoba dan gagal mengandalkan warisan Raja Iblis untuk melampaui 7 gunung suci. Tapi kamu bahkan tidak pernah memikirkannya, malah menetap. Sein itu paling ramah. Zhao Chen membungkuk sambil tersenyum berseri-seri. Aku tidak pernah mendapat kesempatan. Siapa yang ingin Anda bergantung pada mereka? Siapa di antara 8 kaisar yang tidak ingin menginjakmu? Hanya masalah waktu sebelum aku melakukannya, hehehe. Zuo Fan di sebelahnya memiliki pandangan yang gelap, mengingat bagaimana seorang Sein datang untuk hidupnya dan mengepalkan tinjunya. Hajingan dari 7 gunung suci itu mengandalkan sumber daya dunia untuk mencari Dao, tapi apakah mereka mengatasi urusannya? Tidak, 8 kaisar menguasai setengah dari domain suci, tetapi mereka tidak akan pernah lepas dari kendali mereka. Sekelompok orang bodoh yang berdiri di luar dunia sekuler, tetapi selalu memikirkannya, terjebak tidak dapat mencapai tahap berdaulat, hanya menyia-nyiakan sumber daya domain suci. Melayani Anda dengan benar. Anjing kampung manapun pasti sudah terbang jika kamu sudah melakukannya sekarang. Berbicara tentang mereka yang benar-benar menyentuh puncak Sovereign Stage, maka semua senior yang saya bawa dari dunia fana dengan dunia pengalaman mereka dan hanya fokus pada Dao memiliki peluang lebih baik daripada Anda. Penipu dan penipu tidak punya peluang. 1222. Orang tua itu meletakkan peta itu di cincinnya, sambil menunjuk ke arah kaisar. Kalian semua harus mengambil contoh dari Kaisar Iblis dan bersikap tulus. Pahami apa yang Anda bisa dan tidak bisa miliki, untuk tidak melampaui batas dalam rencana Anda. Ya, Tuan benar sekali, hahaha. Sambil berseri-seri dan menganggukkan kepala, permaisuri mempesona dan Kaisar Pedang merasa hati mereka tenggelam, melaporkan. Tuan, kami kebetulan mendapatkan salinannya dari Kaisar Iblis, yang sekarang berada dalam perawatan Kaisar Judi. Kami menyerahkannya pada kebijaksanaan Tuan. Lelaki tua itu menyeringai penuh arti. Hati Kaisar Judi membeku dan hanya memberikan salinannya dengan rasa hormat ketika kekuasaan absolut menuntut. Ini salinannya, Tuan. Benar, orang tua itu mendengus dan mengambilnya, melirik kertas-kertas itu, sambil mencibir. Kamu telah menjadi pemegang pertama peta Laut Nether, apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan?
Kaisar perjudian menawarkan kertas putih lainnya. Saya telah membuat salinan lain, Tuan. Kaisar judi, kaulah yang paling tajam di antara 8 kaisar. Peta Laut Nether telah bersamamu selama bertahun-tahun namun tidak ada satu kabar pun yang beredar bahwa kamu memilikinya. Saya tersanjung, Tuan, tapi saya tidak bermaksud menyembunyikannya. Itu untuk menelitinya dan menemukan lokasi Laut Nether, untuk menawarkannya. Kaisar judi menggigil di bawah tatapan lelaki tua itu ketika dia menjelaskan sendiri, tetapi lelaki tua itu memotongnya. Sudah cukup, saya sangat menyadari apa yang ada di pikiran Anda semua. Sebuah nasihat, jangan terlalu pintar demi kebaikan Anda sendiri. Permainan kecilmu dikenal di pegunungan suci. Aku lebih suka menghindarimu berakhir seperti Kaisar Iblis di masa lalu. 8 kaisar menundukkan kepala karena rasa hormat dan ketakutan. Tidak ada yang bisa menentang para Saint. Zuo Fan menyipitkan mata dan kebencian membara di dalam. Masalahnya sudah selesai, kamu boleh pergi. Aku dan He Xiaofeng punya banyak hal untuk didiskusikan. Ingatlah bahwa mungkin ada beberapa perubahan di antara 8 kaisar baru-baru ini dan Anda harus memiliki gambaran tentangnya. Ucapan lelaki tua itu membuat semua orang memandang serius implikasinya. Perubahan pada 8 kaisar, apakah maksudnya seseorang akan menggantikan kita? Orang-orang itu membungkuk dan mundur. He Xiaofeng mengingat sesuatu dan berteriak. Permaisuri yang memikat, diamlah. Permaisuri memikat memandang yang lain karena dialah satu-satunya yang tersisa bersama kedua Saint, sambil membungkuk. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Permaisuri yang memikat, kamu adalah salah satu dari 8 kaisar yang dipersiapkan ayahku. He Xiaofeng mengaitkan jarinya. Ayah paling mempercayaimu. Masalah apa yang kamu laporkan kepada ayah 100 tahun yang lalu? Permaisuri yang memikat tersenyum dan mengangguk. Tuan, King Cheng baik. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kamu mengatur pertemuan? Mata He Xiaofeng bersinar. Kamu membesarkan gadis itu begitu lama, jadi bukankah menurutmu sudah waktunya dia ikut denganku ke pegunungan suci? Ini terlalu mendadak. Mungkin, catatan kuno mengatakan penolakannya akan memperumit masalah. He Xiaofeng menghela nafas. Posisi unikku dan ketakutanku akan menimbulkan kecurigaan menghalangiku untuk membawanya ke pegunungan suci sejak awal. Akan jauh lebih mudah jika kita tumbuh bersama. Permaisuri memikat mengangguk, dan lelaki tua itu tersenyum. Xiaofeng, jangan khawatir, sebagai Tuan Muda Gunung Suci ke-6, menarik perhatian seorang gadis sangatlah mudah. Apakah aku benar, permaisuri yang memikat? Ya, hahaha. Permaisuri yang memikat menganggukkan kepalanya, merasa berkonflik. Itu sebelumnya, kini gadis itu semakin dekat dengan pria lain. Mungkin, tidak, itu seharusnya berhasil. Anak itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuan Muda Pegunungan Suci yang agung. 7 kaisar meninggalkan aula dan berkumpul untuk bertukar pikiran tentang alasan di balik mempertahankan permaisuri yang memikat. Tentu saja, mereka semua sering berselisih, bahkan pernah berperang sebulan yang lalu, tapi sebelum pegunungan suci, mereka menemukan titik temu untuk menyatukan mereka dan mendiskusikan situasi mereka. Apa hubungan permaisuri memikat dengan kedua Saint? Mengapa mereka selalu menahannya? Siapa tahu, yang luas mempunyai lingkaran pertemanan yang besar. Saat berhadapan dengan Zuo Yifan, hanya kami yang mengetahui tentang dia. Bahkan dengan kecepatan kami yang cepat, entah bagaimana para Saint mengetahui hal itu terlalu cepat. Sesuatu memberitahuku bahwa dialah yang membocorkannya. Dia, mustahil. Dengan kedatangan seorang suci, tak satu pun dari kita akan mendapatkan apapun dari catatan rahasia 9 kata-kata. Mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa? Apa gunanya mengungkit masa lalu? Sekarang itulah yang penting. Pegunungan Suci mengatakan mereka ingin mengatur kembali 8 kaisar. Kita perlu mempertimbangkan arah kita. Titik. Mereka terdiam sambil menghela nafas. Zuo Fan menguping dari samping, melirik ke pintu aula yang tertutup. Wanita busuk itu ada di Pegunungan Suci. Terlepas dari niat Pegunungan Suci bagi kami tidak memiliki kekuatan. Daripada berkecil hati atas apa yang mungkin terjadi, kita sebaiknya pulang, bermeditasi, dan membersihkan rumah. Zhao Chen berbicara lebih dulu sambil menangkupkan tangannya. Selamat tinggal. Zuo Fan pergi bersamanya. Yang lain jadi penasaran. Mereka tahu Kaisar Iblis adalah Tong Mesiu yang siap meledak hampir sepanjang waktu, jadi mengapa dia begitu baik-baik saja dengan apa yang terjadi? Aneh. Kaisar Judi memperhatikan mereka pergi dengan kilatan di matanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin mereka tidak peduli dengan keputusan Pegunungan Suci. Itu tidak mungkin. Seminggu kemudian, Zhao Chen kembali ke aulanya di Gunung Setan, sendirian bersama Zuo Fan. Hahaha, Pegunungan Suci. Begitu aku menemukan kursi pencerahan penguasa Netherworld dan mendapatkan warisannya, semuanya itu bukan apa-apa. Era domain suci yang didominasi oleh Pegunungan Suci telah berakhir. Waktunya untuk pemerintahanku telah tiba. Zhao Chen berkata dengan semangat. Pelayan Zuo, kumpulkan orang-orang itu segera,
tetapi hanya yang paling setia, untuk pergi bersamaku mencari Laut Nether. Zuo Fan membungkuk dan menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak perlu terburu-buru. Para Saint belum pergi. Mereka mungkin akan mendatangi kita begitu kita pindah. Benar, pramugara Zuo. Dengan adanya para hajingan itu di sini, mereka pasti akan mengacaukan segalanya. Aku tidak ingin berakhir seperti tuanku. Zhao Chen berkata, pelayan Zuo, kapan kita harus bertindak? Kita bisa meluangkan waktu karena tidak ada yang bisa menyelesaikan teka-teki Laut Nether dalam semalam. Menunggu tidak akan mengubah apapun. Setelah gangguannya hilang, kita bisa mulai. Sementara itu, Tuan harus berperilaku terbaik dalam menjaga tanah Anda agar tidak menimbulkan kecurigaan. Benar, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Penjaga. Zhao Chen mengikuti usulan Zuo Fan dan memberikan 30 kota lagi dalam perawatan klan Luo, selain ratusan tanah kaya dan pegunungan spiritual yang lebat. Klan Luo menjadi tokoh nomor 1 di Gunung Iblis. Semua orang di bawah Kaisar Iblis tahu bahwa pengawal iblis pertama di sisinya memegang setengah kekuatan Gunung Iblis. Zuo Fan, sang pengurus, bahkan lebih kuat, meskipun kultivasinya buruk. Klan Luo juga luar biasa, menangani tempat-tempat baru ini dengan tepat dan terhormat. Hanya dalam 3 bulan, kota-kota Kaisar Iblis berubah dan hidup, dengan semua upaya terfokus pada administrasi yang sah. Sampai-sampai para Saint tampak terkesan, berangkat ke pegunungan suci dengan mudah. Saat mereka pergi, ambisi Zhao Chen tidak ada hentinya. Steward Zuo, kita bisa mulai. Mari kita tunggu 3 bulan lagi, untuk berjaga-jaga. Zuo Fan berkomentar, membuat Zhao Chen yang gegabah menjadi gelisah dan cemas. Zuo Fan tidak hanya menarik perhatian Kaisar Iblis sekarang, tetapi bahkan membuatnya mendengarkan. Ini adalah metode licik dan memutarbalikkan dari Zuo Fan yang hebat. Zhao Chen memiliki penasihat hebat di sisinya dan tidak mendengarkan sekarang hanya akan membuat dirinya disalahkan ketika dia kehilangan segalanya. Zhao Chen juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia tidak langsung meratakannya karena marah seperti yang dia lakukan terhadap semua orang bodoh lainnya yang dia miliki. Siapa Kaisar Iblis di sini, kamu atau aku? 3 bulan berlalu dengan tenang dan pegunungan suci tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Kesabaran Zhao Chen yang terbatas hampir habis. Pelayan Zuo, sekarang seharusnya baik-baik saja. Tuan, ayo berangkat mencari Laut Nether. Zuo Fan mengangguk. Zhao Chen melompat kegirangan, tertawa seolah dia sudah mendapatkan metode kultivasi penguasa Nether yang berharga. Zuo Fan tersenyum melihat tindakan kekanak-kanakannya, memandang ke langit. Sangat damai, seperti ketenangan sebelum badai, hahaha. 1223. Suara mendesing. Sosok-sosok mendarat di hutan lebat, dengan Kaisar Iblis Zhao Chen memimpin. Di belakangnya ada Bali Yuyu yang membawa Zuo Fan, serta seorang wanita muda yang melihat sekeliling. Steward Zuo, apakah Anda yakin pintu masuknya ada di sekitar sini? Zhao Chen bertanya kepada Zuo Fan, yang melirik kembali ke arah Swanger. Ini tempatnya, kan? Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun, ini adalah upaya besar Kaisar Iblis. Kakak Zuo, aku mengenali tempat ini dari bintang-bintang. Itu tempat yang tepat. Swanger mengangguk dengan percaya diri, lalu dia berubah menjadi muram dan memicingkan matanya ke arah matahari. Bintang kematian berubah berdasarkan revolusi dunia dan kemanusiaan. Saya perlu memastikan posisinya hari ini sebelum saya dapat mengatakannya lagi. Ini menunjukkan jalan menuju Laut Nether juga berubah. Zuo Fan mengangguk dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, serahkan pada Swanger. Dia akan menemukan pintu masuknya. Klan Luo penuh dengan bakat. Seorang wanita muda benar-benar bisa membaca bintang, sungguh permata. Zhao Chen menghela nafas. Saya beruntung memiliki klan Luo yang datang untuk mengabdi di bawah saya. Zuo Fan tersenyum. Tuan Kaisar Iblis terlalu baik. Kami hanya memiliki beberapa keterampilan aneh dari semua lapisan masyarakat. Kami masih membutuhkan bimbingan Tuan. Saya hanya berharap ketika Tuan melonjak, Anda akan mengingat upaya kami hari ini dan menjaga kami. Itu satu-satunya keinginanku. Yakinlah bahwa aku tidak akan pernah melupakan pengabdianmu, hahaha. Zhao Chen tertawa lalu menatap ke arah Swanger saat dia mengambil 2 langkah ke timur, 3 langkah ke barat. Gadis ini kelihatannya tahu banyak hal, tapi menunggu itu membunuhku. Setelah waktu yang lama dan lambat, Swanger terus mondar-mandir di sekitar hutan. Saat matahari terbenam, dia masih mengerutkan keningnya. Zhao Chen tegang, mengikuti setiap langkahnya. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Tanpa adanya peramal di jajarannya, dia hanya bisa mengandalkannya. Swanger menyala dan berdiri teguh. Ketemu. Pada derajat 128 ekliptika, deviasi bintang kematian menggeser istana pusat dan mengubah dunia di bawahnya. Ini tempatnya. Swanger menghentakkan kakinya dengan percaya diri. Zuo Fan menyala dan datang untuk melihat. Ini adalah pintu masuk Laut Nether. Tapi bagaimana kita bisa masuk? Zhao Chen menatap rumput dan bertanya.
Zuo Fan tersenyum, mengeluarkan ratusan batu suci dan membuat susunan. Setiap jalan rahasia harus terhubung ke ruang terpencil. Ini adalah arai kuno Pierre Ching Cloud dan dengan menemukan pintu yang benar, kita dapat menghubungkan dunia dan membuka penghalang untuk melakukan perjalanan. Susunan kuno. Zhao Chen menatap Zuo Fan. Kamu kenal mereka. Semuanya disimpan oleh pegunungan suci, bagaimana? Zuo Fan menyeringai. Warisan klan, tapi hanya sepasang dan tidak ditimbun seperti pegunungan suci, hehehe. Tuan, ayo cepat buka pintunya, Laut Nether ada di depan. Zuo Fan menyerbu Zhao Chen, menyemangatinya. Dengan Nether Sea, Zhao Chen menghilangkan kecurigaan Zuo Fan, disusul oleh kegembiraan. Zuo Fan membuat tanda. Gerbang jurang maut terbuka lebar. Roh dan jiwa tetap berada di sisi lain. Untuk jalur penguasa Nether aku melangkah. Ikuti aku, kawan-kawanku, dengan keberanian sebagai pemandu kita. Susunannya menyala dengan cahaya yang menyilaukan sebelum seberkas cahaya melesat ke langit, terhubung dengan bintang terang jauh di atas. Suanger berseru, ini adalah awal dari kematian. Inilah jalannya. Nether Sovereign menggunakan bintang kematian untuk menyegelnya. Untuk membukanya harus melewati Death Star juga, lalu masuk ke Laut Nether. Seperti yang tertulis di peta. Kalau begitu aku akan pergi ke Nether Sea untuk metode kultivasi Nether Sovereign. Zhao Chen berteriak kegirangan. Ini adalah takdir. Surga menginginkanku berdaulat, hahaha. Tawa menyeramkan terdengar saat dia mencapai puncaknya. Hahaha, Kaisar Iblis, kamu benar-benar berhasil memecahkan peta Laut Nether. Anda tidak mengecewakan saya, menunggu setengah tahun. Siapa yang berbicara? Zhao Chen berteriak dan meringis ketika dia melihat kembali ke pria gendut yang dikenalnya. Saudara Kaisar Iblis, apa yang tidak dapat saya lakukan selama beberapa dekade, Anda melakukannya hanya dalam setahun. Saya menghormati Anda. Kaisar Judi. Zhao Chen menggertakkan giginya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada yang membocorkannya? Tidak perlu, karena aku berencana mengawasi siapapun yang memiliki peta itu sejak aku membuangnya. Tapi aku menyerah. Kenapa kamu masih menguntit kami? Benar, kamu memang menyerah, tapi aktingmu terlalu jelas ada sesuatu yang terjadi. Kaisar Judi mencibir. Semua domain suci mengetahui kemarahan dan amarahmu yang mendidih. Anda baru saja mendapatkan petanya lalu dipaksa untuk segera menyerahkannya, namun Anda sangat senang melakukannya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Lalu ketika kami meninggalkan aula, kamu langsung lari, menjadi semakin curiga. Tentu saja, kemungkinan memecahkan peta itu sangat mustahil, tapi aku masih membuntutimu selama setengah tahun ini setiap menitnya. Lihatlah, Anda belum mengecewakan saya, menemukan pintu masuk. Kaisar Iblis, terima kasih untuk itu, hahaha. Zhao Chen mengepalkan tinjunya, matanya menyemburkan api. Dia bekerja keras untuk menemukan tempat ini hanya untuk membiarkan orang lain mengambilnya. Zuo Fan menyaksikan dalam diam, terkekeh dalam pikirannya. Dia sudah lama memperhatikan tatapan Kaisar Judi dan tidak menyebutkannya. Itulah sebabnya dia membocorkan kebenaran peta itu kepada Zhao Chen ketika berita tentang kemunculan para Saint datang. Zhao Chen kemudian menyerahkan peta itu dan menarik perhatian dengan tingkah lakunya yang aneh, semuanya untuk mengobarkan api konflik. Perang 5 Kaisar berakhir dengan kegagalan, tapi sekarang kamu pasti akan bertarung sampai mati. Hanya ada satu warisan Nether Sovereign dan kamu juga harus merahasiakannya. Sekarang bertarung dan bunuh demi kelangsungan hidup dan masa depanmu. Zuo Fan mencibir ke dalam. Keduanya hendak melakukan hal itu ketika sebuah suara bangga terdengar. Oh, Kaisar Iblis, Kaisar Judi, kalian menemukan pintu masuk dan berencana untuk memiliki semuanya sendiri. Kami memang punya kesepakatan, bukan? Jadi bukankah sebaiknya Anda membaginya dengan Ruby Cloud Sekte juga? Permaisuri yang memikat. Keduanya menoleh ke belakang. Suara mendesing. Permaisuri memikat membawa selusin murid bersamanya saat dia melayang turun sambil menyeringai. Keduanya mendengus, dan Kaisar Iblis menuntut. Kaisar Judi, lidah lebar ini longgar. Mari kita tangani dia dulu, lalu selesaikan Laut Nether sesudahnya. Yang terbaik adalah menurunkan sahamnya. Sepakat. Kaisar Judi tersenyum dingin, siap membunuh. Kaisar Iblis maju selangkah, matanya dingin. Permaisuri memikat mengejek mereka. Kalian berdua sangat kejam, dan kami bahkan bekerja sama juga. Kaisar Judi, bukankah kamu selalu adil? Sekarang kalian berdua bersekongkol melawan jiwa lemah yang malang. Tidak ada persekongkolan, tapi kamu terlalu usil. Zhao Chen membocorkan energi hitam. Saya memberi Anda salinan yang akhirnya Anda serahkan. Semua kerjasama di antara kita hilang. Karena ini bukan meja judi, tidak ada ruang untuk kehormatan. Kaisar Judi mencibir. Permaisuri yang memikat menyeringai. Saya tahu Anda tidak akan bersikap adil, jadi saya membawa seseorang yang akan bersikap adil. Kamu tidak akan bisa menyingkirkanku semudah itu. Keduanya meringis, hati mereka tenggelam. Wanita tua itu membawa bantuan.
Siapa? Apakah Kaisar Pedang? Hei, berandal, apa kamu masih bermimpi bodoh untuk mengambil adik perempuanku? Saatnya mencium bunga mawar, karena dia sudah punya laki-laki. Fang Min datang untuk mengejek Zuo Fan. Zuo Fan mengerutkan kening. Dua sosok familiar muncul saat itu. Salah satunya adalah Chu Qingcheng dan yang lainnya adalah Sein muda, He Xiaofeng. Tangannya melingkari pinggang Chu Qingcheng saat dia melayang ke bawah sambil tersenyum. Terkutuklah, istriku diculik setelah setengah tahun tidak bertemu. Zuo Fan bergidik, mengepalkan tinjunya. Zhao Chen dan Kaisar Judi panik. Kamu tidak kembali, Sein. 1224. Seperti pasangan yang dibuat di surga, mereka membuat dunia senang dengan kehadiran mereka saat He Xiaofeng mencibir. Chu Qingcheng membuang muka, tidak mampu menatap mata Zuo Fan. He Xiaofeng menggenggam tangan lembutnya, mencegahnya menjauh. Orang rendahan busuk. Zuo Fan meringis, merasa ingin mencela hajingan itu. Namun dia mengingat gambaran yang lebih besar dan mengekang amarahnya. Dia akan mendapatkan kesempatannya cepat atau lambat. Ini belum berakhir. Kamu kelihatannya tidak terlalu senang melihatku, hahaha. Keduanya mendarat dan He Xiaofeng mengejek mereka sambil berkata, saya telah menginap di Ruby Cloud Sekte selama beberapa hari. Karena mendapati Nona Qingcheng begitu memesona, aku meminta paman seniorku kembali. Apakah kamu mungkin menentang kedatanganku? Keduanya membungkuk sekaligus. Tidak pernah. Kalau begitu mari kita kembali ke masalah yang ada, oke. He Xiaofeng melihat ke arah pilar cahaya. Kaisar Iblis, Kaisar Judi, siapa yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Apa ini? Hajingan sombong. Mereka tidak punya pilihan selain membungkuk, Kaisar Iblis memulai. Sein, aku menyadari bahwa menawarkan peta ke pegunungan suci tidak cukup untuk menunjukkan pengabdianku, oleh karena itu aku menghabiskan 6 bulan terakhir untuk merenung keras sebelum menemukan pintu masuk Laut Nether. Saya hanya berpikir untuk memimpin dalam menghilangkan bahaya apapun yang mungkin muncul, membuka jalan bagi Anda. Oh, kamu memecahkannya tanpa petanya. Kaisar Iblis, aku mengarahkan topiku ke arahmu. Nada bicara He Xiaofeng dipenuhi sarkasme. Zhao Chen melanjutkan. Karena pengabdianku yang mendalam pada pegunungan suci, usahaku yang tiada henti untuk bekerja bagi mereka, itulah yang memberiku keberanian dan berkah untuk membantumu. Pikiranku yang kecil tidak akan pernah bisa menemukan solusinya, hahaha. Anak baik, gadis nakal. He Xiaofeng mencibir. Kamu adalah murid terakhir gurumu, bukan? Aku belum pernah bertemu dengannya, tapi kudengar Kaisar Iblis di masa lalu bersikap arogan bahkan terhadap para Sein, selalu mementingkan diri sendiri. Bagaimana dia bisa mendapatkan murid sepertimu? Zhao Chen meringis lalu menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya dia meninggal. Saya ingin hidup, jadi saya tidak akan pernah mengkhianati kebaikan para Sein. Permaisuri yang memikat juga tenggelam dalam pikirannya. Berbeda dengan Kaisar Iblis yang setia, yang satu ini tidak memiliki tulang punggung, dan menjadi anjing seseorang. Tapi apakah keduanya berbeda? Mereka mungkin berubah menjadi anjing lebih cepat, hanya dengan Zuo Yifan yang tetap teguh pada pendiriannya. Permaisuri mempesona dan Kaisar Judi menundukkan kepala. Zuo Fan menyipitkan mata dan menghela nafas. Kembali ke Tanah Suci, satu-satunya hal yang dia takuti adalah penguasa surgawi yang menemukannya. Tujuan utamanya adalah menemukan Qingcheng, tapi itu bukanlah alasan sebenarnya untuk kembali. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mungkin dia kembali hanya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai Zuo Yifan. Melihatmu begitu lemah lembut, kurasa aku akan mempercayaimu untuk saat ini. He Xiaofeng mencibir pada anjingnya, menoleh ke pilar cahaya. Ini adalah pintu masuk Laut Nether. Bagaimana cara kita masuk? Kaisar Iblis membungkuk. Kami tidak tahu. Kami baru saja mencoba mencari tahu ketika Tuan datang. Jadi, apakah kamu punya ide? Keduanya menggelengkan kepala. Kaisar Judi mengusulkan. Pintu masuknya mungkin berupa susunan teleportasi, yang membawa kita ke Laut Nether. Oh, mau menguji teori itu, Kaisar Judi? Aku. Ya, kamu. Tidak, Sein, lebih baik serahkan saja pada orang-orang kita, untuk berjaga-jaga. Aku sudah menyuruhmu pergi dan kamu menolak. He Xiaofeng membentak. 8 kaisar adalah yang terkuat berikutnya di sini, di sampingku. Jika kamu baik-baik saja, maka aku akan baik-baik saja. Jika kamu dalam masalah, aku akan berhati-hati. Terkutuklah kamu, gunakan aku sebagai kelinci percobaanmu. Wajah Kaisar Judi merosot saat dia mengundurkan diri. Dia berjalan menuju cahaya. Mungkin baik-baik saja, tapi itu juga bisa membunuhnya. Dia tetap harus menempuh jalan manapun. Kaisar Judi masuk dengan ragu dan cemas. Cahaya menyelimuti dirinya dan dia mendapati segalanya baik-baik saja. Dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya di tempat yang sama. Apa yang terjadi di sini? He Xiaofeng berteriak. Kaisar Judi, apakah kamu menemukan sesuatu? Bisakah kamu melihat jalan masuknya? Tidak,
Tidak ada perbedaan dari luar, hanya sedikit lebih kaku. Kaisar Judi menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Menggerakkan anggota tubuhnya, retakan bergema, seperti ada sesuatu yang patah. Cahaya yang memudar kemudian jatuh dari bintang di atas dan kemudian mengenai tubuhnya. Rambut halus Kaisar Judi langsung memutih, tubuhnya yang gemuk mengerut dan kerutan muncul di wajahnya. Kaisar Judi panik dan bergegas pergi, tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia hancur menjadi debu. Bahkan pakaiannya pun hancur. Semua orang terkesiap, bahkan He Xiaofeng. Dia menua dan mati dalam sekejap, di depan mata mereka. Meneguk, semua orang merasakan kulit mereka merinding. He Xiaofeng gemetar sambil menatap Zhao Chen. Kaisar Iblis, apa-apaan ini? Apakah Anda yakin ini adalah pintu masuk Laut Nether? Sein, saya khawatir melewatinya harus melalui ujian. Zhao Chen memandang Zuo Fan. Pelayan Zuo, apa ini? Kenapa dia berubah menjadi debu hanya dengan melangkah masuk? Zuo Fan merenung dengan tatapan muram. Suanger menyala dan menunjuk ke bintang di atas. Itu adalah bintang kematian. Itu akan melepaskan energi kematiannya pada siapapun yang ingin memasuki Laut Nether, mengambil nyawa mereka. Karena banyaknya, meresap ke dalam tulangnya, dia mati seolah-olah berumur ribuan tahun, bahkan tulangnya membusuk. Bahkan pintu masuknya ada ujiannya. He Xiaofeng mengangguk dan berkata dengan dingin. Kursi pencerahan Nether Sovereign pasti luar biasa. Tidak sembarang orang bisa masuk. He Xiaofeng mengeluarkan peta aslinya dan membacakan. Di kedalaman Laut Nether, neraka yang tak berujung. Di mana jiwa-jiwa tersesat berkeliaran, nasib mereka sudah diramalkan. Siapa yang berani menginjak pantai kita, akan dikutuk untuk lebih menderita. Dengan mata fana yang selamanya buta. Di dalam jurang, jiwa mereka terkurung. Ini jelas merupakan peringatan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke kursi pencerahan Nether Sovereign, kalau tidak mereka akan mati. Bahkan menemukan pintu masuk Laut Nether tidak ada gunanya, karena pada akhirnya seseorang akan mati. Karena kita tidak bisa masuk, lupakan saja. He Xiaofeng menghela nafas dan menatap sinar itu dengan penuh keinginan. Sisanya menggelengkan kepala. Warisan Nether Sovereign mengejek mereka, tapi hidup lebih penting. Tampaknya, warisan itu tidak akan bisa diperdebatkan. Tunggu, Zuo Fan berteriak, matanya bersinar. Mungkin ada jalan. Kamu tahu caranya. He Xiaofeng mencibir. Laut Nether membunuh seorang kaisar dan bahkan saya tidak berani turun tangan, tetapi seorang kultivator bon tempering yang lemah memiliki apa yang diperlukan. Kalau begitu matilah, Zuo Fan tersenyum. Penguasa Nether adalah penguasa kuno, jadi tidak ada orang yang bisa masuk ke kursi pencerahannya. Seseorang membutuhkan bimbingannya untuk menyelidiki misteri dunia dan masuk. Bimbingannya, apa itu? He Xiaofeng memulai. Zuo Fan menunjuk ke peta. Bukankah kamu baru saja membacanya? Ini peringatan agar tidak ada yang masuk. Seorang pejuang sejati tidak menolak keras menghadapi kematian mutlak. Anda melihatnya sebagai peringatan, sedangkan saya melihatnya sebagai undangan. Zuo Fan menyeringai. Nether Sovereign menunjukkan jalan masuk kepada kita. Apa? Mereka semua menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. Di mana dikatakan seperti itu? Tidak disebutkan sama sekali. 1225. Zuo Fan berkata. Penguasa Nether berkata dalam puisi panduannya bahwa jiwa-jiwa yang hilang mungkin berkeliaran di Laut Nether, jangan sampai mereka hancur saat terlihat. Itu sebabnya Kaisar Judi mengalami kematian yang sangat mengerikan. Semua orang mengangguk. Maksudmu hanya orang mati yang bisa masuk. He Xiaofeng mengangkat alisnya. Setelah kamu mati, apa gunanya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Penguasa Nether berkata bahwa tubuh yang hidup tidak bisa masuk, atau mereka mati, bukan berarti masuk berarti kematian. Bagian jiwa yang hilang yang berkeliaran berarti meninggalkan daging sehingga Anda bisa hanyut menuju Laut Nether. Meninggalkan tubuh ini, apa maksudmu? Itu menunjuk pada jiwa, meninggalkan tubuh sehingga kamu bisa masuk. Zuo Fan berbicara dengan tegas. Semua orang ragu-ragu. Itu terlalu berbahaya, jika ada kesalahan berarti mereka semua akan mati. He Xiaofeng sangat serius saat dia menunjuk ke arah Zuo Fan. Apakah itu idemu? Kalau begitu, cobalah. Uji sendiri. Bali Yuyu menggeram dari belakang karena marah, Zuo Fan mencoba menghentikannya. Zuo Fan tersenyum kejam. Maaf, tapi setidaknya seseorang harus berada di tahap etiril untuk mengembara sebagai jiwa. Aku berada di tahap tempering tulang dan tidak bisa melakukannya, hahaha. Kalau begitu pergilah, membentak Bali Yuyu. Karena kamu terlalu banyak bicara, kamu pergi saja. Bali Yuyu siap meledak. Satu-satunya hal yang mencegahnya mematahkan lehernya adalah bahwa dia memiliki kekuatan di luar imajinasinya. Zuo Fan menghela nafas. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Yuyu, mundurlah. Bukankah itu mustahil bagimu? Saya baru menyadari seni rahasia klan kami dan dapat mengeluarkan jiwa bahkan di tahap tempering tulang. Zuo Fan menunjukkan seringai jahat.
Itu semua berkat pengingat Sein, atau aku akan benar-benar melupakannya. He Xiaofeng mencibir. Kalau begitu pergilah. Gunakan tindakan untuk benar-benar membuktikan rasa terima kasih Anda yang tiada habisnya. Saya akan membuka jalan bagi Tuan. Zuo Fan mengertakkan gigi dan menunjukkan senyuman gelap. Dia kemudian duduk untuk mengeluarkan jiwanya. Bali Yuyu memulai. Tunggu, aku yang pergi. Tidak, tidak apa-apa. Kamu dan Suanger bisa menunggu di luar dan menjaga tubuhku. Zuo Fan berbicara dan menoleh ke pilar cahaya tanpa ketidakpastian. Itu hanya dugaannya tentang puisi itu, tidak lebih. Dia berhasil, atau jiwanya akan terpaku. Dia hanya bisa berjudi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan ini, tetapi Sein itu jelas-jelas memilih dia untuk menyingkirkannya. Menolak hanya akan memberikan alasan untuk membunuhnya. Karena dia berjudi, biarlah takdir yang memutuskan. Semoga saja aku beruntung dan aku tidak berakhir seperti Kaisar Judi. Zuo Fan menjadi serius dan dia menutup matanya. Sebuah bayangan samar melayang keluar dari kepalanya, melayang menuju pilar cahaya. Yang lain lupa bernapas saat melihatnya menguji teorinya. Jika jiwa Bon Tempering tidak kesulitan melewatinya, maka itu harus aman. Jika itu tidak berhasil, maka mereka akan memikirkan cara lain. Semua orang tegang dan gelisah, beberapa karena hasilnya, yang lain demi keselamatan Zuo Fan. Chu Qingcheng mengkhawatirkan jiwa Zuo Fan saat ia berada di dekat bahaya. Tapi karena He Xiaofeng menahannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat masuk. He Xiaofeng tidak sabar karena kegembiraan, bahkan melepaskan tangan Chu Qingcheng. Chu Qingcheng menariknya dari genggamannya dan duduk. Bayangan samar muncul di atas kepalanya dan dia menembak ke arah pilar. Zuo Fan, tunggu, saya akan mencobanya. Zuo Fan berkedip saat bayangan itu masuk ke dalam cahaya. Baru kemudian dia menyadari. Qingcheng, jangan. Dia juga masuk. Suara mendesing. Keduanya akhirnya masuk pada saat yang sama, menyebabkan permaisuri memikat berteriak. Qingcheng. Mereka sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi sekarang. Tidak ada yang mengejar mereka, hanya menatap pilar cahaya. Gelombang kekuatan meletus saat pilar itu menyatu dengan langit. Bintang kematian bersinar di atas dan dua jiwa di dalamnya melayang lebih tinggi ke arahnya, menghilang dalam sekejap. Jiwa-jiwa itu selamat dan berteleportasi. Zhao Chen bersorak, teori Steward Zuo benar. Anda harus melepaskan tubuh Anda untuk memasuki Laut Nether. Hahaha, Steward Zuo memang jenius dalam memecahkan teka-teki ini. Sekarang kita bisa menjelajah dengan aman di dalam Laut Nether. Bali Yuyu mengangguk, lega. Dia tidak peduli pada Laut Nether, tetapi pada Zuo Fan. Permaisuri memikat dan para gadis sangat gembira. Sein, tidak ada masalah dan kita bisa masuk. Benar. He Xiaofeng sangat senang, lalu dia memandang kelompok Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, berjalanlah bersamaku. Permaisuri yang memikat, kamu tetap tinggal dan menjaga tubuhku. Permaisuri yang memikat panik. Tetapi, Tuan Muda He, mengapa membiarkan mereka bergabung dengan Anda? Saya juga ingin pergi ke Laut Nether. Permaisuri yang mempesona. He Xiaofeng berteriak, mengirimnya. Kamu adalah milik ayahku dan aku sangat mempercayaimu. Kaisar Iblis terlalu licik. Saya mengajaknya untuk mewaspadai tipuannya. Anda tetap tinggal dan menjagaku, menghentikan mereka melakukan apapun. Ini adalah solusi paling aman. Jangan khianati kepercayaan ayahku padamu. Permaisuri yang memikat mengangguk. Tuan Muda memikirkan segalanya. Dan Zuo Fan itu, mata He Xiaofeng berkilat karena pembunuhan. Kamu benar, Qingcheng peduli padanya, menghadapi bahaya untuknya. Jika dia selamat, itu hanya akan menghambat Qingcheng. Bahkan jika hanya seorang kultivator Bon Tempering. Tuan ingin, aku akan mengambil nyawanya di Laut Nether. Tidak, permaisuri memikat menasihati. Membunuh orang yang dipedulikan Qingcheng dan kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkan hatinya. Qingcheng perlu mengabdi padamu untuk rencanamu. Saya tahu hatinya lebih penting daripada suaminya. Aku tidak terlalu impulsif. He Xiaofeng melambai kesal. Tapi dengan Laut Nether yang begitu mematikan, dia mungkin mengalami kecelakaan kecil. Yang tersisa hanyalah agar Qingcheng tidak pernah mengetahuinya. Permaisuri yang memikat mengangguk. Saya serahkan pada Tuan Muda He. Pastikan untuk menyembunyikannya. Kamu pikir aku tidak mengetahuinya? He Xiaofeng mendengus, lalu jiwanya muncul di hadapan semua orang. Kaisar Iblis, cepat bergabung denganku. Zhao Chen mengetahui niatnya dan menatap Bali Yuyu untuk bersiap menghadapi apapun, sebelum melepaskan jiwanya dan mengikuti He Xiaofeng. Keduanya memasuki pilar cahaya dan menghilang. Kedua kelompok itu menjaga tubuh sekutunya masing-masing. Dua pilar cahaya bersinar dan memudar untuk menampakkan dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Melihat dirinya sendiri dan mendapati dirinya kuat, Chu Qingcheng memulai. Kita bisa masuk dengan tubuh kita. Saya pikir hanya jiwa yang bisa masuk, tahukah kamu jiwaku adalah teratai putih. Saya pikir Anda tidak akan mengenali saya.
Kita berada dalam tubuh Yin, mungkin karena kita berada di kursi pencerahan penguasa Netherworld. Zuo Fan datang ke hadapannya dan menghela nafas. Gadis bodoh, mengapa kamu mempertaruhkan dirimu untukku? Jika teoriku salah, kamu pasti sudah mati. 1226. Chu Qingcheng menunduk, bingung. Aku tidak berpikir, terdorong untuk mengambil bahaya apapun demi dirimu. Adapun konsekuensinya, tidak masalah meskipun aku mati. Hahaha, kamu tidak berubah sama sekali. Memeluknya, Zuo Fan mengusap punggungnya sambil tersenyum. Chu Qingcheng bersandar di bahunya, hatinya puas hanya berbaring di pelukannya. Dia kemudian menangis kaget. Jangan salah paham. Salah paham apa? Zuo Fan memberinya tatapan aneh. Chu Qingcheng menjadi malu. Itu He Xiaofeng. Saya tidak tahu mengapa seorang Sein, yang baru saja datang ke Ruby Cloud Sekte, mulai mendatangi saya. Aku sudah memberitahunya kalau aku sudah mempunyai seseorang. Chu Qingcheng tergagap, pipinya semakin panas, dan Zuo Fan menggoda. Chu Qingcheng hanya mengangguk lemah lembut, tapi kemudian dia berubah menjadi sedih. Orang itu terus bersikap kuat, mengabaikan perasaanku, bahkan menggangguku setiap hari. Seperti tadi, dia tidak mau melepaskanku begitu dia menangkapku dan aku kebetulan bertemu denganmu di sini. Jadi saya katakan jangan salah paham. Tidak ada apapun di antara kami. Aku tahu. Membelai rambutnya, Zuo Fan tersenyum. Seperti yang kubilang, kamu milikku, tapi bukan dalam arti memiliki. Aku selalu percaya kamu merasakan hal yang sama terhadapku. Itu sebabnya saya tidak pernah ragu sedikit pun, atau salah paham. Tidak ada yang perlu Anda jelaskan. Tidak menyangka dia akan mengatakan itu, Chu Qingcheng dipenuhi dengan kehangatan, lalu dia memeluknya lebih erat dengan senyuman puas. Zuo Fan, terima kasih. Itu wajar saja. Zuo Fan menepuk punggungnya, perasaan haus darah menjalar dari dalam. Sein itu pasti mempunyai rencana yang begitu terobsesi dengan Qingcheng. Apakah dia mengincar hal itu? Dengan kekuatan suci yang dimilikinya, mustahil untuk membunuhnya dari luar tanpa meninggalkan jejak. Saat berada di Laut Nether, siapa yang tahu? Dia menyipitkan mata, matanya bersinar karena kedinginan. He Xiaofeng tidak akan pernah berpikir serangga yang sama yang ingin dia basmi di Laut Nether yang berbahaya memiliki rencana yang sama untuknya. Dia pasti akan tertawa jika dia tahu. Seorang kultivator Bone Tempering membunuh seorang Sein. Aku hanya bisa duduk di sana dan mengambilnya namun dia tetap tidak bisa mencakarku. Namun serangga yang dia kejar ini, memiliki gigitan yang tiada duanya. Saya tidak tahu bahwa Laut Nether menjadi sarang cinta. Sebuah suara tua menghela nafas, kata-katanya terdengar bergelombang. Keduanya melompat, menyaksikan seorang lelaki tua sedang berjalan di pantai dengan keranjang bambu di punggungnya. Meski suaranya rendah, keduanya masih mendengarnya dengan keras dan jelas. Alis Zuo Fan bergetar. Aneh. Saya tidak tahu ada orang yang tinggal di sini. Laut Nether dijelajahi oleh jiwa-jiwa yang tersesat. Tidak ada orang di sini, kecuali jiwa. Telinga lelaki tua itu bergerak-gerak dan menatapnya dengan senyuman ramah. Atau kalian berdua? Chu Qingcheng menjulurkan dagunya. Tentu saja, orang-orang mempunyai tubuh untuk menampung jiwa mereka, sehingga mustahil untuk datang ke sini. Yang ada di sini hanyalah jiwa-jiwa yang hilang, baik itu makhluk spiritual maupun manusia, sebenarnya bukan jiwa, tapi hantu. Lelaki tua itu menyeringai. Kamu hanya belum menyadari bahwa kamu sudah mati. Jiwa orang mati akibat pertempuran mengerikan atau ledakan terfragmentasi, perlahan-lahan disatukan di Laut Nether. Dengan keadaan itu ingatan juga akan menghilang. Namun pada waktunya, mereka akan kembali, jangan terburu-buru, hahaha. Zuo Fan merenungkan kata-katanya. Jadi ledakan pun tidak menghapusmu, memulihkan jiwamu di Laut Nether. Dia bertanya, Senior, apakah semua orang yang jiwanya terpencar dapat melakukan reformasi di sini? Tidak selalu. Laut Nether tidak terbatas dan hanya dapat menampung begitu banyak jiwa yang berkeliaran. Semuanya terserah takdir. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jiwa-jiwa beruntung yang terfragmentasi yang datang ke sini hanya memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup dan bereinkarnasi. Laut Nether berada di bawah kendali Nether Sovereign. Dia bisa menyelamatkan sebagian, tapi tidak semuanya. Sifat semua makhluk hidup adalah binasa, sedangkan reinkarnasi diperoleh. Orang mati seharusnya tidak merasakan kebencian, karena memang begitulah adanya. Keduanya mengangguk. Ya, hidup membawa banyak cobaan yang menimbulkan kebencian. Apakah tahta pencerahan penguasa Netherworld menghilangkan kebencian ini? Rumor mengatakan bahwa penguasa Netherworld mengendalikan hidup dan mati, menjadi ditakuti seperti Raja Neraka. Mungkin, dia sebenarnya adalah pria yang mampu memiliki kasih sayang atau cinta yang besar. Bagaimana kalian berdua bisa mati? Jika kamu ingin menyeberangi laut, aku bisa memberimu tumpangan. Orang tua itu tersenyum. Menyeberangi Laut Nether, Zuo Fan memulai. Orang tua itu mengangguk. Seberangi Laut Nether untuk menghilangkan semua kekhawatiran fana.
Anda harus melepaskan segalanya dari alam kehidupan dan melewati Laut Nether untuk mendapatkan kesempatan bereinkarnasi. Kekhawatiran apa? Kenangan, perasaan, cinta, persahabatan, kebencian, kemarahan, balas dendam, keserakahan, semuanya. Apakah ada yang tidak mau menyeberang? Ada banyak dari mereka yang tinggal di sini, di Laut Nether. Banyak pasangan sepertimu yang menjadi makanan bagi binatang laut untuk menyerap energi jiwa mereka. Apakah itu berarti penyeberangan membuat kita terlahir kembali? Penyeberangan membutuhkan waktu sebulan penuh, waktu di mana Anda melepaskan segala sesuatu dari masa lalu ke dalam perairannya, untuk mendapatkan kesempatan terlahir kembali. Begitu Anda mencapai pantai seberang, sisa-sisa masa lalu yang Anda pegang saat menyeberang akan lenyap dari jiwa Anda ke Laut Nether. Jarang sekali mereka yang benar-benar layak untuk dilahirkan kembali. Laut Nether hanyalah pusat transit, tempat seseorang melepaskan kehidupan masa lalunya. Dengan melepaskan segalanya, seseorang akan memulai sesuatu yang baru, sebuah awal yang bersih. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang mengingat kehidupan masa lalu mereka. Zuo Fan memikirkan sesuatu. Seni diri sejati. Mungkin inti dari True Self Art adalah melepaskan. Zuo Fan merasakan jantungnya berdebar kencang. Orang tua itu berteriak, "Hei, kamu menyeberang atau tidak? Tinggal di sini akan membiarkan yin tebal Laut Nether memakan jiwamu dan menyia-nyiakan kesempatan langka yang kamu punya. Senior, kami bukan hantu, tapi mencari tahta pencerahan Nether Sovereign. Kamu datang ke sini dengan jiwamu. Tepat. Kamu harus datang ke tempat yang mengerikan ini." Orang tua itu menunjuk ke laut yang tak berujung. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat jiwa yang hidup. Sekarang ada orang-orang rakus yang sangat ingin datang ke sini. Untuk sampai ke kursi pencerahan Nether Sovereign, Anda harus melewati area ini. Tidak hanya hantu binatang laut yang tak terhitung jumlahnya menunggu Anda di sana, tetapi juga 3 cobaan sebelum Anda mencapainya. Banyak pria pemberani yang tewas di jalan ini. Aku tidak percaya pasangan manis seperti itu akan menyimpan keserakahan seperti itu juga. Ke ujung apa? Bukankah kalian bersama sekarang? Ada banyak orang lain di sini sebelum kita. Kamu pikir kamu satu-satunya yang cukup pintar untuk memecahkan teka-teki itu sejak zaman kuno. Orang tua itu mengangguk. Seseorang harus memiliki otak dan keberanian untuk memecahkan teka-teki penguasa Nether juga. Terlepas dari semua itu, belum ada satu orang pun yang kembali. Lalu kenapa? Hahaha, kamu harus pergi juga. Hati Chu Qingcheng tegang, menatap lelaki tua itu dengan senyuman hangat. Hei, senior, kami berubah pikiran. Kami tidak akan pergi ke kursi pencerahan Nether Sovereign, tapi ingin kembali. Bagaimana kita melakukan itu? Sekarang kamu ingin kembali. Sedikit terlambat untuk itu. Orang tua itu menunjuk ke pantai. Sulit untuk masuk dan bahkan keluar lebih sulit. Kamu harus melewati kursi pencerahan Nether Sovereign untuk kembali, atau selamanya tinggal di sini sampai mati. Maksudmu menyeberangi Laut Nether dan 3 uji cobanya? Ya, kamu yang meminta ini, bukan? Jadi jangan salahkan aku. Orang tua itu menggurui. Zuo Fan tersenyum, menoleh ke arah Chu Qingcheng yang pahit. Tidak apa-apa. Selama kita bersama, tidak ada hal lain yang penting. Kita sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, bukan? Benar. Chu Qingcheng mengangguk, sangat termotivasi, dan berkata kepada yang lebih tua. Bisakah Anda membantu kami menyeberangi lautan, ke kursi penguasa Nether, kemana dia pergi? Orang tua itu telah pergi. Suaranya terdengar samar. Saya hanya menyeberangkan hantu, tidak pernah peduli dengan mereka yang ditakdirkan untuk datang ke sini. Jika dewa mengizinkan, kita akan bertemu lagi, hahaha. Tawanya yang tajam bergema di mana-mana, tapi dia tidak bisa ditemukan. 1227. Senior, apakah kamu mengabaikan kami? Chu Qingcheng tidak mendapatkan apapun, dengan diam sebagai satu-satunya jawaban. Zuo Fan mengangkat bahu. Dia mengangkut orang mati, bukan yang hidup. Dia hanya akan membawa kita saat kita menghembuskan nafas terakhir, hahaha. Apa lagi yang bisa kuharapkan dari seorang hajingan? Lagi pula aku tidak membutuhkan bantuannya. Wah, kamu punya kesempatan untuk terlahir kembali. Itu berarti menjalani kehidupan lain dan melupakan semua orang. Tuan, bibi senior, kakak perempuan, dan... Chu Qingcheng berhenti, mengintip ke arah Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum. Kalau begitu, sebaiknya kita memastikan kita menjalaninya. Benar. Chu Qingcheng mengangguk dengan keyakinan. Zuo Fan membawanya terbang menuju lautan yang mengamuk, menghilang di kejauhan. Karena ini adalah kursi pencerahan Nether Sovereign, menguji mereka adalah suatu hal yang wajar, tapi tampaknya itu juga tidak membatasi kekuatan mereka. Kecuali kapal duniawi mereka mempertahankan seluruh kekuatan mereka. Chu Qingcheng tidak mengetahui berita gembira kecil ini, dengan aneh memandangnya terbang. Kamu benar-benar bisa terbang di sini. Mungkin Nether Sea ada hubungannya dengan itu, membuatku merasa sangat ringan.
Tidak mungkin aku bisa terbang keluar, itu akan membuatku menjadi hantu, hahaha. Chu Qingcheng terbang, tidak lagi mempedulikannya. Raungan menggelegar dengan kekuatan tanpa henti saat naga banjir melesat dari laut dan mengirimkan air kemana-mana saat ia menelan mereka berdua di rahangnya. Yang mereka perhatikan hanyalah bagaimana semuanya menjadi hitam pada detik berikutnya, sudah ada di dalam perutnya. Ia kemudian pergi ke bawah permukaan sekali lagi dan berenang tanpa peduli. Binatang laut lainnya tahu untuk tetap bersih. Saat ia melaju, naga banjir itu tiba-tiba berhenti dan menggeliat kesakitan. Bam! Laut meledak saat warna hitam naga banjir terkoyak dari dalam dan api hitam keluar dari lukanya setelah mengubah bagian dalamnya menjadi arang. Zuo Fan membawa Chu Qingcheng keluar, matanya menyala-nyala dalam nyala api hitam gelap. Chu Qingcheng berseru, Zuo Fan, kamu luar biasa. Itu adalah binatang spiritual tingkat 10 namun kamu baru saja keluar dari sana tanpa kesulitan apapun. Bagaimana Anda melakukannya? Dan api hitam apa itu? Mungkin berubah menjadi jiwa membuatku lebih kuat. Zuo Fan tersenyum malu-malu. Saya tentu saja tidak tahu. Chu Qingcheng menatapnya lama, tapi pada akhirnya membiarkannya pergi. Hanya saja kultivator bon tempering ini menjadi lebih kuat dan bahkan bisa terbang setelah sampai di Laut Nether. Berubah menjadi hantu membuatmu lebih kuat. Kenapa bukan aku juga? Mengaum. Raungan datang setelah menyadari keributan di sini dan Laut Nether mendidih. Banjir makhluk spiritual berhamburan, masing-masing sepanjang 1000 meter, mengelilingi dua jiwa manusia yang kecil. Chu Qingcheng menyaksikan binatang-binatang yang hanya dia saksikan di lukisan sekte tersebut dan memucat karena ketakutan. Zuo Fan. Mereka semua adalah binatang spiritual tingkat 12, puncak dari domain suci. Kita ditakdirkan. Ayolah, bahkan dengan monster tingkat tinggi ini, mereka hanyalah hantu sekarang. Mereka tidak memiliki kekuatan yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Zuo Fan menghitung, yakin bahwa petir apokaliptik dan kekuatan binatang sucinya dapat mengalahkan mereka. Mata kiri Zuo Fan menyala biru dan nyala api hitam muncul. Bahkan sebelum mencapai mereka, binatang-binatang itu melolong kesakitan, menundukkan kepala mereka di hadapan Zuo Fan. Utusan Lord Xiao, kami tidak berpikir untuk bertemu denganmu di sini. Saya harap Tuan bisa mengabaikan pelanggaran naga banjir itu. Mohon maafkan kami. Sisanya juga menundukkan kepala. Chu Qingcheng mulai kaget. Laut Ao, apa itu? Zuo Fan meraba mata kirinya, memikirkan alasannya. Nyala api dapat menangani mereka tetapi tidak dapat memerintahkan mereka untuk tunduk. Mereka hanya menundukkan kepala ke arah mata Xiao. Mengapa tidak pernah terpikir olehku bahwa Heaven Ceiling Xiao adalah penguasa lautan? Sudah jelas sekarang binatang laut akan mendengarkannya, tapi... Kalian semua sudah mati dan datang ke Nether Sea, namun masih mendengarkan Lord Xiao. Kami adalah binatang laut. Lord Xiao adalah nenek moyang kami. Di manakah keberadaan Lord Xiao saat ini? Apakah dia masih hidup? Binatang itu tidak selesai, takut akan nasib tuan mereka. Zuo Fan terbatuk. Tuan Laut Ao masih hidup dan sehat. Kebetulan saat aku berlatih api yang mematikan dan lepas kendali, Lord Xiao menawarkan matanya yang terluka untuk menyelamatkan hidupku. Tuan Laut Ao adalah penyelamatku. Oh, itu berarti kebenciannya terhadap manusia sudah mereda. Bagus. Kami selalu dalam kekhawatiran Tuan akan selamanya dikuasai oleh kebencian. Bagi Tuan yang memberikan perhatiannya untuk menyelamatkan nyawa Anda membuktikan persetujuan Tuan terhadap Anda. Sayang sekali Anda berada di Laut Nether sekarang dan pasti mengalami bencana. Apakah kami bisa membantu? Kami mencari kedudukan pencerahan penguasa Nether. Bisakah Anda membawa kami ke sana? Zuo Fan bertanya. Binatang-binatang itu ditempatkan di tempatnya. Kamu harus melewati ujian terlebih dahulu untuk mencapainya. Kami ditugaskan memblokir Anda, tetapi karena Tuan Xiao sangat peduli pada Anda, kami tidak akan lagi menghentikan Anda. Sedangkan untuk mencapai tempat Nether Sovereign dengan begitu mudah, itu tidak mungkin. Kita tidak bisa melewati ketiga gerbang itu. Kalau begitu, pandu kami ke sana dan aku akan melakukan sisanya. Tuan, maafkan kata-kata kami yang lancang, tetapi para penjaganya sangat kuat. Pergi ke sana berbahaya. Saya sekarang adalah seorang jiwa, jadi seberapa burukkah hal itu bisa terjadi? Aku pergi atau mati. Binatang-binatang itu berbagi pandangan dan mengangguk. Kalau begitu silakan lompat ke punggung saya, Tuan, saya akan membawa Anda. Terima kasih banyak. Zuo Fan menyeringai dan membawa Chu Qingcheng ke punggung binatang laut tingkat 12. Ia mengarungi seperti seorang kaisar, dengan binatang lain bertindak sebagai penjaga kekaisarannya. Rata-rata binatang buas tidak tahu apa yang menyebabkan kelompok seperti itu pergi dengan keganasan seperti itu. Mereka membuat keputusan bijak untuk berbalik dan pergi demi hidup mereka. Chu Qingcheng dan Zuo Fan berdiri di belakang binatang itu, berdampingan. Sungguh menakjubkan melihat semua binatang di sekitar mereka menunjukkan rasa hormat kepada manusia seperti mereka.
Dia sangat terkejut sehingga dia menatap Zuo Fan lama-lama. Di luar, dia tampak seperti seorang kultivator bone tempering dengan status tertentu yang menawarkan bantuan luar biasa. Namun sekarang, dia tampak seperti raja dunia. Yang mana dia yang sebenarnya? Apakah dia lebih cocok sebagai hantu daripada manusia? Mungkin raja neraka yang sangat kuat. Chu Qingcheng terus-menerus berada dalam kebingungan. Prosesi binatang buas yang berteriak-teriak terus berlanjut. Di belakang mereka, sesosok tubuh tua melayang. Semua orang mengalami kesulitan untuk keluar dari ujian pertama karena memar dan lelah karena gangguan binatang laut itu, tapi anak ini menyuruh mereka menunjukkan jalannya. Mungkinkah itu dia? 1 jam kemudian, pasangan itu tiba di depan sebuah gerbang besar, 2 pilar berwarna merah tua dan tinggi ratusan meter. Mereka menjulang tinggi di dalam laut, namun tetap bersinar dalam cahaya yang menakutkan. Binatang laut besar itu melambat, menoleh ke arah mereka. Tuan, kita sudah sampai di jalur pertama, gerbang Tyrant. Oh, Zuo Fan dengan santai melompat bersama Chu Qingcheng, melihat ke gerbang besar. Apakah ujian ini mengharuskan kita untuk mendorongnya? Binatang laut itu mengangguk. Ya, gerbang Tyrant membutuhkan kekuatan tak terbatas untuk membukanya. Hanya dengan membuka kamu bisa bertemu dengan penjaga dan itu syarat minimal untuk menghadapinya. Banyak orang lain yang terjebak di depan gerbang ini, bahkan para Saint. Chu Qingcheng tersentak khawatir. Jangan khawatir, para Saint itu harus berurusan dengan binatang laut saat membuka gerbangnya jadi tentu saja mereka tidak bisa mengaturnya. Kami aman sekarang dan bisa berusaha sekuat tenaga. Zuo Fan menghiburnya dan berjalan ke gerbang untuk mendorongnya. Ia berderit tetapi tidak bergeming. Zuo Fan mengangguk. Ini sungguh berat. Aku harus menggunakan semua yang kumiliki atau aku bahkan tidak bisa memaksakannya sedikit pun. Zuo Fan menutup matanya dan mengulurkan tangannya, dengan tangan kanannya bersinar merah. Untuk membuka gerbangnya, menggunakan kekuatan kilin adalah suatu keharusan. Meski memiliki jiwa, hubungannya dengan tubuhnya masih ada dan dia bisa meminjam kekuatan kilin, sama seperti dia meminjam api apokaliptik Thunder Flame Eye. 1228. Di luar Laut Nether, Zuo Fan duduk bersila di dekat pilar cahaya. Tangan kanannya mulai bersinar merah terang, membuat udara di sekelilingnya berkilauan. Permaisuri yang memikat memandang dengan rasa ingin tahu. Bali Yuyu dan Suanger menjadi serius. Aneh, bagaimana dia terus bergoyang dan gemetar. Apakah sesuatu yang buruk terjadi di dalam? Bali Yuyu berbisik kepada Suanger. Saya akan masuk untuk membantu. Awasi dia. Sambil menatap permaisuri memikat dengan hati-hati, Suanger mengangguk. Bali Yuyu duduk dan bayangan keluar dari tubuhnya, melesat ke pilar dan naik menuju Laut Nether dalam sekejap. Di dasar Laut Nether, di depan gerbang Tyrant, tangan kanan Zuo Fan bersinar merah terang saat dia membanting telapak tangannya ke pintu yang berat dengan sangat fokus. Air bergejolak di bawah kekuasaan sejauh ribuan mil, gelombang mencapai semakin tinggi, dan angin kencang bertiup di atas permukaan laut. Banyak gua-gua jauh di bawah permukaan naik dan hancur karena kekuatan sebesar itu. Binatang-binatang laut tingkat rendah berhamburan ketakutan, berlari menyelamatkan diri. Namun, gerbang besar itu bahkan tidak bergeming. Zuo Fan memandangi lempengan batu besar itu dan matanya mengeras. Membuat posisi berdiri, tangan kanannya semakin bersinar saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan di dasar Laut Nether yang sedingin es, dia sebenarnya berkeringat. Meski sudah berusaha, gerbangnya tidak mau terbuka, bahkan tidak ada celah. Chu Qingcheng gelisah, ingin membantu. Tapi tubuhnya yang lemah, bahkan di Genesis Stage, seperti bulu di atas gunung batu. Zuo Fan kelelahan, terengah-engah saat dia menyerah untuk membukanya. Sambil menyeka alisnya, dia berkata, "Sudahlah, dengan gerbangnya yang begitu tebal, kekuatan saja tidak cukup untuk memindahkannya. Apa yang kita lakukan sekarang?" Chu Qingcheng bertanya kepada Zuo Fan. "Karena kita bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, apakah kita kembali?" Zuo Fan menyeringai. Penguasa Nether mengatur uji coba ini, tetapi karena pembukaan tidak berhasil, menghindari masalah sama sekali sudah cukup. Menipu. Ya, Zuo Fan menyeringai, menatap ke arah gerbang besar, mata kanannya bersinar dengan api hitam. Mata api petir apokaliptik. Boom! Dengan ledakan besar, api hitam melesat ke arah gerbang besar dan membakar lubang setinggi 2 meter di dalamnya. Bagaikan seekor tikus yang mencari jalannya sendiri di rumah orang lain. Binatang laut itu terkejut dan memandang Zuo Fan dengan takjub. Lord Xiao memilih manusia yang luar biasa. Gerbang ini belum pernah dibuka hingga saat ini. Tapi apa pendapat penjaga tentang metode ini? Seekor binatang laut tingkat 12 menghela nafas, berbicara dengan sungguh-sungguh. Tuan, di dalam ada penjaganya. Anda orang pertama yang melihatnya, semoga beruntung. Terima kasih. Zuo Fan menangkupkan tangannya ke arah makhluk spiritual itu, meraih tangan Chu Qingcheng dan masuk ke dalam.
Makhluk spiritual menjadi gaduh saat mereka pergi. Bukankah seharusnya gerbang pertama dibuka untuk melewatinya? Apakah metode ini akan berhasil? Terlepas dari keadilannya, terserah pada wali untuk memutuskan. Makhluk spiritual terkemuka itu menghela nafas. Saya tidak percaya seseorang benar-benar dapat membuat lubang di dalamnya. Apakah semudah itu untuk dipatahkan? Ketika saya mencapainya, saya membantingnya sampai babak belur namun tetap tidak bisa memecahkannya. Sekarang, haha, utusan Tuan Laut Ao benar-benar luar biasa. Makhluk spiritual lainnya menganggukkan kepala. Kekaguman mereka hanya sesaat, karena terdengar teriakan dari lubang yang terbakar. Kamu berani sekali membuat lubang di gerbangku. Kamu melanggar peraturan dan sekarang kamu harus membayarnya. Makhluk spiritual itu tampak khawatir. Sepertinya itu tidak adil. Tuan akan lebih sulit melewatinya sekarang. Di aula yang kosong dan besar, satu-satunya hiasan hanyalah kursi busuk. Seorang lelaki bertubuh tegap dan cemberut duduk di atasnya, tampak berusia 40-an, berjanggut dan berkumis. Matanya yang dalam dipenuhi amarah saat dia membentak dua orang di depannya. Chu Qingcheng melompat ketakutan, dan Zuo Fan menangkupkan tangannya. Senior, kita datang untuk lulus ujian, tapi bukan demi harta atau warisan penguasa Nether, hanya untuk hidup. Anda memiliki masalah Anda dan saya punya solusinya. Dengan melewati gerbang itu dan mencapai Anda berarti sudah setengah jalan untuk menyelesaikannya. Mengapa sarana itu penting? Aku juga tidak mau peduli. Jika kamu melakukannya dengan cara yang lebih terhormat, melewatiku akan lebih mudah. Kemudian pria besar itu menunjukkan senyuman samar. Hanya kamu yang melakukannya melalui sebuah trik, membuat melewatiku juga menjadi jauh lebih sulit. Terkadang, menggunakan trik untuk menyelesaikan masalah Anda adalah pilihan terburuk, terutama dalam masalah yang serius. Apakah kamu mengerti? Zuo Fan gemetar, mendengarnya tetapi tidak bisa memahaminya. Jadi dia menangkupkan tangannya lagi. Senior, bagaimana kami bisa melewatimu? Pukul aku. Apa? Pria bertubuh besar itu mencibir pada keduanya. Jika kalian membuka gerbangnya, mengalahkanku akan mudah, sementara sekarang, hahaha. Bagaimana dengan sekarang? Zuo Fan berteriak, beri saya pencerahan, senior. Zuo Fan menembaknya, menyerang, dengan lengan kilinnya bersinar terang. Hanya untuk mendapati dirinya terlempar ke belakang, ditolak oleh suatu kekuatan, melayang di udara berkali-kali. Pria bertubuh besar itu masih duduk di kursinya dengan tatapan mengejek, dua jari terulur. Bagaimana ini mungkin? Zuo Fan terkejut dan hatinya tenggelam. Serangannya hanyalah ujian belaka, itulah sebabnya dia menggunakan lengan kilin dan bukan gerakan membunuh atau serangan diam-diam lainnya. Ujian ini membuatnya gagal. Dia mengetahui kekuatan lengannya dengan sangat baik, bahkan seorang Saint pun ingin menghindari kekuatan sebesar itu. Namun pria ini hanya menjentikkannya. Yang membuatnya lebih buruk adalah dia tidak merasakan apapun selain kekuatan. Zuo Fan menjadi semakin serius, memikirkan cara mengatasi lawan yang sulit ini. Suara mendesing. Chu Qingcheng melintas di hadapan pria besar itu, menamparkan dadanya dengan serangan dinginnya. Qingcheng, jangan teriak Zuo Fan. Kamu bukan tandingannya. Jangan membuatnya kesal. Sudah terlambat. Pria besar itu mengejek, hanya meliriknya sekilas. Nak, jangan ikut campur. Suaranya berubah menjadi badai saat membuat Chu Qingcheng menghilang dari pandangan dalam sekejap. Zuo Fan berteriak, Qingcheng, ke kemana kamu membuangnya? Ke tempat tujuanmu, tahta pencerahan penguasa Netherworld. Pria besar itu tertawa. Bukankah aku baik? Karena Anda sangat menyukai trik, inilah kesempatan Anda untuk menggunakannya kembali, dengan mengantarkan Anda langsung ke tujuan tanpa harus melewati uji coba. Meskipun sulit untuk mengatakan bagaimana nona itu akan diperlakukan ketika dia mencapainya, hahaha. Hati Zuo Fan mencelos, mengepalkan tinjunya dan membiarkan mata kanannya bersinar dalam satu lingkaran cahaya emas. Tahap pertama mata surgawi dari kekosongan, pergeseran. Suara mendesing. Dia muncul di depan wajah pria itu, dengan mata kanannya sekarang bersinar dengan dua cincin, sementara kirinya terbakar dengan api petir hitam. Mata surgawi dari kekosongan tahap kedua, penghancuran kekosongan api guntur. Api mematikan itu melesat ke arah pria itu seperti ular beludak, jaraknya yang pendek membuat mustahil untuk menghindar. 1229. Boom. Api hitam merajalela. Zuo Fan melayang ke lantai, menatap kegelapan yang mengamuk. Dia menolak untuk percaya ahli ini akan menawarkan dirinya untuk dibutakan seperti ini. Fakta bahwa wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, tidak terkejut, tidak ada reaksi terhadap serangan tiba-tiba api hitam, membuat Zuo Fan semakin gelisah. Bam! Seperti yang dia duga, api hitam berhamburan, memperlihatkan pria tak tersentuh yang masih duduk di kursinya. Kenyataan masih mengejutkan, meski telah mempertimbangkan hasil ini. Api hitam tidak pernah mengecewakannya, menghancurkan apapun yang disentuhnya, namun mereka tidak dapat melukai sehelai rambut pun pada pria besar ini.
Pria itu menertawakan wajahnya yang kebingungan. Mata kekosongan surgawi, kekuatan kilin, dan kemudian ada api hitam ini. Semuanya adalah hal yang luar biasa, namun tidak ada yang menguasainya, tidak mampu menampilkan bakat aslinya. Nak, kelicikan tidak sama dengan pencerahan. Kembali. Kembali. Zuo Fan sangat sedih. Kamu telah membuat kinceng lebih dulu, dan kamu ingin aku kembali hanya untuk mati. Tidak akan. Saya tidak ingin menjadi hantu di sini, mengembara di Laut Nether sepanjang waktu. Zuo Fan terbang sekali lagi, matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam saat dia mengulurkan dua jari. Energi pedang dahsyat berkumpul. Pedang apokaliptik, penjagal surga. Suara mendesing. Zuo Fan belajar menggabungkan 5 seni pedang ke dalam pedang apokaliptik dari Sword Child, gelombang hitam kematian nampaknya datang untuk menuai semua kehidupan yang ada. Alis lelaki besar itu bergetar sekali, sambil tertawa. Jadi kamu bukan sekadar orang campuran, hahaha, sudah cukup jauh dalam memahami ilmu pedang penguasa pedang dan benar-benar melampauinya. Namun, itu tidak akan mengubah apapun. Tinju tiran. Bam! Alih-alih menggunakan dua jari, pria itu menggunakan pukulan, menghantam gelombang hitam itu hingga berkeping-keping. Zuo Fan menerima pukulan terberat dari serangan balik tersebut dan terlempar hingga menghilang dari pandangan. Pria itu menarik kembali tinjunya dan melihat ke bawah sambil tertawa kecil. Tidak kusangka aku juga akan melakukan trik, menggunakan kekuatan tahap kaisar saat melawan Raja Roh. Anak laki-laki itu seharusnya melewatiku, tapi aku tidak mencapai tujuanku, hahaha. Saat dia menurunkan tangannya, ada tanda putih di tangannya. Ah! Zuo Fan berteriak karena dikirim terbang di bawah kekuatan besar itu, melalui lubang yang dia bakar dan menjadi sesuatu yang lembut. Hanya bisa tetap berdiri berkat sebuah tangan besar yang memeganginya. Kepala-kepala besar muncul di sekelilingnya, menatapnya dengan cemas. Tuan, apa kamu baik-baik saja? Tuan, apakah dia menyakitimu? Tuan, bagaimana dengan gadis itu? Di mana dia? Titik. Binatang spiritual itu mengobrol, tapi dia tidak punya pikiran untuk fokus pada binatang laut yang baik hati itu. Dia berdiri, memeriksa lukanya, tetapi tidak menemukannya. Dia tidak menyakitiku. Serangan balik itu setidaknya membuatku berdarah di dalam, jika tidak mati total. Zuo Fan bingung, bertanya kepada binatang itu. Siapa dia dan bagaimana dia begitu kuat? Dia tahu banyak tentang penguasa surgawi, penguasa pedang, dan kilin. Baiklah. Binatang-binatang itu membuang muka. Semua obrolan langsung terhenti. Zuo Fan menatap tajam ke arah mereka, menyadari bahwa mereka tahu jawabannya. Dia mengancam, apakah kamu tidak menghormati Xiao dalam hidup dan mati? Saya bertanya di sini sebagai utusannya dan Anda tidak menjawab. Tuan Laut tahu kita tidak bisa berkata apa-apa. Salah satu binatang spiritual menjawab, dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka yang besar. Wajah Zuo Fan berkedut. Orang-orang ini disuruh tutup mulut. Mengetahui musuh dan diri sendiri adalah jalan menuju kemenangan. Melawan lawan sekuat itu, dia harus mengetahui semua yang dia bisa, karena kemampuan mengalahkannya sudah habis. Itu bisa mengakali dia, hanya mungkin jika dia tahu lebih banyak. Zuo Fan bertanya lagi, pria besar di dalam sangat kuat, mungkinkah seorang Saint? Maka aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya sebagai Raja Roh Belaka. Hahaha, Tuan, ini mungkin memaksakan, tapi tetap saya harus bilang Anda tidak punya skema. Dia tidak diragukan lagi tidak bersikap keras pada Tuan. Oh, kenapa? Hehe, dia selalu adil, termasuk soal gerbang batu jika menyangkut penantang. Karena Tuan adalah Raja Roh, maka mendorong gerbang akan membutuhkan kekuatan Raja Roh dan dengan demikian Anda akan memiliki kesempatan untuk melewati ujiannya. Karena dia juga akan menggunakan tingkat kekuatan yang sama, yaitu Raja Roh, untuk melawanmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Zuo Fan merasa skeptis. Hanya sebuah pertunjukan yang membuat seseorang terbang sejauh ribuan mil. Bagaimana itu bisa mencapai level Raja Roh? Itu lebih dalam batas Saint. Para monster itu tersenyum. Bahkan level yang sama pun bisa memiliki celah yang sangat besar, tergantung pada pemahaman seseorang terhadap kekuatannya. Tapi Anda benar tentang satu hal. Ketika dia menjadi Raja Roh, dia menantang seorang Saint. Dia gagal, ya, tapi mengejutkan saat mengetahui dia keluar dari pertarungan dalam keadaan utuh. Ketika dia menjadi Saint, dia bertarung dan mengalahkan 100 binatang spiritual tingkat 12, menundukkan dunia binatang spiritual untuk sementara waktu. Kemudian datanglah Tuan Kilin, dan baru pada saat itulah kekuatannya seimbang. Apa? Zuo Fan berteriak, untuk tidak kalah melawan Kilin. Lalu dia. Binatang spiritual itu menutup mulutnya setelah mengeluarkannya dari belakang, bergegas melambaikan kata-katanya. Tuan, itu adalah tebakan Anda. Aku tidak memberitahumu apapun. Zuo Fan terlalu tenggelam dalam pikirannya untuk tidak mempedulikan kata-katanya, memandang gerbang besar itu dengan penuh pengertian.
Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, melompat keluar dari telapak tangan lembutnya dan tiba di depan gerbang. Dia melihat ke lubang yang dia bakar dengan cemoohan. Dia kemudian meletakkan telapak tangannya di gerbang, lengan kanannya memerah sekali lagi. Makhluk spiritual itu penasaran. Tuan, apa yang Anda lakukan? Bukankah kamu sudah melewati gerbangnya? Bukankah kamu seharusnya menantang wali itu? Aku sudah melewatinya, tapi hatiku tidak. Zuo Fan menyeringai. Senior benar, trik bukanlah segalanya dalam hidup. Gerbang itu menguji hati, bukan kekuatan, tidak memberi ruang bagi kelicikan. Zuo Fan memejamkan mata, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong sambil mengosongkan pikirannya, hanya fokus pada satu tugas ini. Telinga pria besar itu bergerak-gerak dan menyeringai. Dia baik-baik saja, menahan diri dari kesombongan dan kesombongan. Dia mempunyai wawasan yang luar biasa. Berjam-jam berlalu dengan gerbang tidak bergeming bahkan sehelai rambut pun. Dia terus melakukannya selama 8 jam sejauh ini, tidak bersantai sejenak, matanya terpejam dan tubuhnya basah oleh keringat. Penonton binatang spiritual itu tampak bodoh, melihat ke arah gerbang dan pria itu seolah-olah mereka adalah satu kesatuan yang tidak menunjukkan gerakan apapun. Tidak ada yang mengalah, jadi mengapa bersikeras? Selain itu, semakin lama kamu melakukannya, kamu akan semakin lemah, apalagi tanpa istirahat. Mereka ingin menasihatinya agar tidak melakukan hal itu, tetapi mata Zuo Fan tidak pernah terbuka. Jadi makhluk spiritual itu menyerah. Bam! Kemudian, suara yang tiba-tiba itu membuat makhluk spiritual itu terlonjak ketakutan. Mereka melongo ketika gerbang besar itu bergemuruh, dengan debu berjatuhan darinya. Binatang-binatang itu menoleh ke arah Zuo Fan dan menemukan cahaya merah di lengannya melemah, namun matanya terpejam. Meskipun tangannya santai, suara gemuruh bergema saat gerbang besar itu dibuka. Zuo Fan menyeringai saat dia membuka matanya, melangkah masuk ke dalam di hadapan pria besar itu. Zuo Fan tidak berkata apa-apa, hanya memberikan pukulan ringan. Sebuah kekuatan ditembakkan ke wajah pria itu dan dia terpaksa, untuk sekali ini, membalas pukulannya. Akibat benturan tersebut, segala sesuatu dalam jarak ribuan mil hancur, bahkan tanah, karena kekuatan mentahnya. Bahkan laut Nether di luar gerbang bergolak dan membuat binatang laut menjadi hiruk-pikuk. Retakan. Kursi pria besar itu terbelah. Pria itu mengangguk ke arah Zuo Fan. Kamu menang. Anda lulus ujian ini. 1230. Terima kasih, senior, atas bimbinganmu. Zuo Fan membungkuk kepada pria besar itu, tidak lagi mencoba menilai identitas orang lain. Pria besar itu berjalan mendekat. Kekuasaan ekstrim berujung pada kekerasan, kekerasan ekstrim berujung pada tirani. Menjadi tirani bisa menghancurkan apapun, bahkan dunia, tapi amukan seperti itu akan selalu berakhir, mencapai kelelahan. Habisnya tenaga menandai akhir dari perjalanan. Jadi, sumber segala tirani adalah ketenangan. Tenang seperti air dan tak henti-hentinya seperti badai saat beraksi. Ketika kerusuhan berlalu, perdamaian dipulihkan. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ledakan kebrutalan di lautan ketenangan. Badai selalu berlalu, sedangkan angin sepoi-sepoi abadi. Jalan tirani yang sebenarnya bukanlah kehancuran, namun perdamaian dunia. Zuo Fan mengangguk. Pria besar itu tertawa. Memang, wawasan seseorang selalu lebih baik daripada ocehan orang tua. Ini adalah bukti Anda lulus uji coba. Pergi. Pria besar itu menyentuh dahi Zuo Fan dengan 2 jari, cahaya prismatik berkedip dalam sekejap. Zuo Fan bergidik, pikirannya kosong karena semua wawasan membuat hatinya tumbuh sekali lagi. Senior, uji coba kedua ke arah mana? Zuo Fan menenangkan diri dan bertanya. Pria besar itu menyeringai, meraih bahunya dan melemparkannya. Izinkan aku, hahaha. Suara mendesing. Saat ratapan Zuo Fan memudar di kejauhan, lelaki besar itu mengangguk, tepat ketika seorang lelaki tua muncul di belakang. Dia adalah orang tua yang sama yang ditemui Zuo Fan di pantai Laut Nether. Seni transformasi iblis tidak menolaknya. Dia baru mulai melangkah di jalur tirani, tapi dia menerimanya. Pria besar itu menghela nafas. Orang tua itu mengangguk. Dengan cara ini, rencana kita akhirnya menunjukkan harapan. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi di atas Laut Nether, menyebabkannya bergolak. Keduanya bertukar pandang dan berubah menjadi serius. Penguasa surgawi. Di tengah kegelapan dasar laut, sesuatu menabrak gerbang kayu setinggi 2 meter, mengubahnya menjadi serpihan. Di mana saya? Zuo Fan berdiri, membersihkan debu dan melihat sekelilingnya. Asap hitam membubung, melesat di hadapannya. Setelah ribuan tahun ini, akhirnya aku bisa melihat seseorang mencapai ujian kedua, hahaha. Zuo Fan melompat ketakutan, menempatkan jarak 100 meter di antara mereka. Melihat ke belakang, dia hanya melihat kabut hitam. Senior, apakah kamu wali kedua? Berpikir dia juga terkenal, Zuo Fan membungkuk dalam-dalam, mengukur sosok tersembunyi dan gerbang yang hancur. Itu gerbang percobaan kedua.
Apa aku baru saja melewatinya? Kabut hitam itu terkekeh, hihihi, tentu saja. Apalagi yang Anda sebut menghancurkan langsung melalui gerbang. Selanjutnya apa, senior? Bagaimana cara saya lulus uji coba? Pukul aku, sama seperti uji coba pertama. Zuo Fan berteriak. Energi hitam itu mengejek. Hehehe, aku tidak begitu jujur dan baik hati seperti yokel itu untuk memberimu pemanasan, aku lebih blak-blakan. Dalam uji coba ini, nyawa Anda dipertaruhkan. Anda bisa lulus atau dimakamkan di sini. Zuo Fan bergidik kaget. Setelah melewati ujian pertama, dia tahu bahwa para penjaga adalah orang-orang hebat. Pria besar itu tidak berniat membunuhnya, malah membimbingnya ke jalan baru. Namun, pria ini langsung menuju pertandingan kematian. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Bagaimana cara saya menang? Senior, apakah ada aturannya? Maukah kamu tetap menjadi Raja Roh saat bertarung? Hahaha, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Aku tidak cerewet seperti orang itu, berusaha sekuat tenaga. Hahaha, ambil ini. Suara mendesing. Kabut hitam berubah menjadi anak panah dan ditembakkan ke arah Zuo Fan. Itu mengejutkannya dan menembusnya. Kabut hitam mulai merembes keluar dari dirinya, dengan sosok hitam bersandar di punggungnya. Zuo Fan benar-benar bingung, tetapi untuk amannya, dia melompat menjauh dari pria itu. Apa yang dilihatnya dari jauh membuatnya terkesiap. Kamu, hehehe, ya, aku adalah kamu. Bayangan itu juga berbalik, menunjukkan kepada Zuo Fan wajah yang dikenalnya. Bayangan itu berubah menjadi dirinya yang lain, tidak hanya meniru ciri-cirinya, tapi juga tingkah lakunya. Zuo Fan merasa sedang melihat ke cermin. Zuo Fan menyeringai. Senior, apa ini? Ini ujian kedua, kenali dirimu sendiri. Bayangan itu mencibir. Aku tidak akan bersikap keras padamu, hanya menggunakan kekuatanmu untuk melawanmu. Ada yang berpendapat bahwa Andalah yang paling mengenal diri Anda sendiri, namun dengan saya menjadi Anda, saya juga mengenal Anda. Menurut Anda siapa yang akan menang? Hahaha. Zuo Fan menghitung, pikirannya tenang. Memang membingungkan melawan dirinya sendiri, tapi setidaknya mereka harus berimbang. Sedikit strategi akan membawa kesuksesan baginya. Namun, melawan lelaki tua aneh itu, jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak punya peluang untuk menang. Hal ini membuat uji coba ini jauh lebih mudah dibandingkan yang pertama. Zuo Fan mengangkat tangan. Setelah kamu, cukup tenang, begitu. Lawannya tersenyum. Anda pasti mengira pertarungan sudah selesai. Hahaha, menurutku semua orang pada akhirnya kalah dari dirinya sendiri. Sepanjang hidup, tidak peduli kekuatan yang dimiliki seseorang, lawan sejati mereka hanyalah diri mereka sendiri. Mata pria itu bersinar dan melambaikan jarinya ke arah Zuo Fan. Pedang apokaliptik. Suara mendesing. Gelombang pedang hitam melesat langsung ke Zuo Fan. Zuo Fan panik. Dia meniru keahlianku juga. Seni pedang apokaliptik hanya muncul dari wawasan 5 seni pedang lainnya. Dia baru saja memahaminya. Bahkan jika lawannya berada di level SWOT Sovereign, bahkan dia pun membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Ini tidak mungkin. Pedang seseorang dibangun berdasarkan wawasannya, bagaimana bisa? Dia tidak punya waktu untuk menjawab semua pertanyaan ini, karena gelombang mematikan sedang menimpanya. Dia mengulurkan 2 jari dan membalas dengan seni pedang apokaliptik juga. Bam! Serangan mematikan itu mengguncang dunia di sekitar mereka, membuat lautan mendidih. Zuo Fan terhuyung mundur 2 kali, sementara yang lain berdiri diam. Bagaimana mungkin? Zuo Fan tersentak. Bukankah kekuatannya sama dengan milikku? Mengapa dia memenangkan pertukaran itu? Pria itu mencibir. Mereka bilang kamu paling mengenal dirimu sendiri, tapi kamu juga paling tidak menyadari dirimu sendiri. Zuo Fan, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menang? Zuo Fan menjadi muram, matanya waspada. Seninya ditiru, kekuatannya juga, tapi yang lebih buruk, dia mengenalnya lebih baik daripada dirinya sendiri. Menang tidak akan mudah. Zuo Fan menemukan lawan terbesarnya. Suara mendesing. Penirunya menghilang, muncul di belakangnya. Zuo Fan gugup, karena peniru itu memiliki lingkaran emas di mata kanannya. Bahkan mata surgawi dari kekosongan. Cahaya itu berubah menjadi 2 cincin sementara mata kirinya menyala dengan nyala api hitam. Terkutuklah, ini penghancuran kekosongan Thunder Flame-ku. Zuo Fan basah oleh keringat, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihat hari di mana keahliannya yang tak terkalahkan akan diberikan padanya. Peniru itu mencibir, menunjukkan tatapan kejam yang sama seperti yang dia gunakan pada musuh-musuhnya.